Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Bismillahirrahmanirrahim. Subianto membuka peluang Demi Allah, bergabung ke blok saya bersumpah setelah menghadiri KTT BRICS Plus selaku utusan khusus Presiden RI pada pertemuan tersebut yang berlangsung di Kazan, Rusia pada tanggal 24 Oktober kemarin. Hai, baru-baru ini heboh berita bahwa Indonesia resmi bergabung menjadi anggota BRICS setelah Indonesia hadir di KTT BRICS Rusia. Tapi, apa sebenarnya BRICS itu? Dan apa yang terjadi jika Indonesia tuh benar-benar menjadi bagian dari kelompok ini? Dan apakah Indonesia siap bergabung dengan aliansi ekonomi terbesar di dunia saat ini? Oke, sebelum kita mulai, saya perlu disclaimer dulu nih bahwa semua informasi yang saya sampaikan pada video kali ini adalah rangkuman dari berbagai sumber. Walaupun begitu, saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan data-data yang akurat. Jadi, jika ada perbedaan maupun kekurangan, silahkan koreksi di kolom komentar. Nah, buat kalian yang baru aja nyasar ke sini, silahkan klik tombol subscribe. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas apa itu BRICS dan apa potensi keuntungan maupun perkiraan kerugian apabila negara kita bergabung dalam kelompok ini. So, let's get the ball rolling. Seperti yang ramai di media-media sosial dan koran elektronik, bahwa pada konferensi tingkat tinggi BRICS di Kazan, Rusia pada 23 sampai dengan 24 Oktober 2024, Indonesia hadir di sana dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri kita yang baru yang bernama Pak Sugiono. Tampak Pak Sugiono datang ke sana dengan menggunakan peci khas Indonesia dan mendarat di Rusia dengan menggunakan pesawat TNI abu-abu kehijau-hijauan. Menteri Luar Negeri Sugiono tiba di Kazan, Rusia untuk memenuhi undangan konferensi tingkat tinggi BRICS Plus 2024 yang akan diselenggarakan oleh Presidensi Rusia pada 23 hingga 24 Oktober 2024. Dan Pak Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia sangat berminat untuk bergabung dengan kelompok ini. Pada rapat tersebut, Pak Sugiono juga diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah pidato. Dalam pidatonya, Pak Sugiono menekankan bahwa pentingnya perdamaian dan solidaritas antara negara-negara berkembang. Beliau mengajak negara-negara global selatan untuk bersatu dan bekerja sama dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan setara. Nah, selain itu, dia juga menekankan bahwa komitmen Indonesia untuk terus terlibat aktif dalam berbagai forum internasional dan memperkuat hubungan dengan semua negara, termasuk negara dari kelompok-kelompok BRICS ini. Dan Indonesia menyoroti keinginannya untuk mengurangi ketergantungannya terhadap dolar Amerika Serikat dan mencari alternatif yang lebih stabil dan mandiri. Tapi, Pak Sugiono juga menekankan bahwa apabila Indonesia bergabung dengan BRICS, itu tidak berarti bahwa Indonesia memihak pada satu kubu tertentu. Sebaliknya, hal ini tuh mencerminkan bahwa Indonesia itu terus terlibat aktif dalam forum-forum internasional untuk mewujudkan kerjasama dan menguntungkan bagi semua pihak. Nah, oleh karena beberapa alasan inilah, Indonesia sangat ingin bergabung menjadi anggota kelompok BRICS. Pertanyaannya, apa itu BRICS? Nah, BRICS itu sebenarnya akronim dari beberapa negara. BRICS, yang mana B itu adalah Brazil, R itu adalah Rusia, India, Cina, dan juga South Africa atau Afrika Selatan. Akronim BRICS itu pertama kali dicetuskan oleh ekonom yang berasal dari Inggris yang bernama Jim O'Neill. Dia mencetuskan pertama kali itu pada laporannya yang diterbitkan oleh perusahaan yang bernama Golden Sachs pada tahun 2001. Tapi awalnya istilah ini tuh diciptakan dengan BRIC doang tanpa S. Yang maknanya Afrika Selatan pada saat itu tidak tergolong pada anggota BRICS ini. Jadi dulunya itu based on analisa dari Jim O'Neill bahwa BRICS itu tuh ada 4 negara saja, yaitu Brazil, Rusia, China, dan juga India. Nah, si Jim O'Neill ini percaya bahwa pada tahun 2050, 4 negara ini akan mendominasi ekonomi global. Karena Mas O'Neill ini melihat pertumbuhan ekonomi 4 negara ini itu tumbuhnya tuh sangat cepat. Selain itu, O'Neill juga memperkirakan bahwa
negara-negara BRICS akan menjadi pemain penting dalam ekonomi global di masa depan dan menekankan perlunya reformasi tata kelola global untuk mencakup negara-negara berkembang. Kemudian pada September 2006, di sela-sela debat umum di kantor PBB New York, para menteri luar negeri dari keempat negara ini bertemu di sana. Nah, pertemuan inilah yang menjadi awal dari serangkaian pertemuan tingkat tinggi. Kemudian, berselang 3 tahun kemudian, meeting resmi pun diselenggarakan. Dan meetingnya tuh diselenggarain di Rusia pada tanggal 16 Juni tahun 2009. Nah, di KTT pertama BRICS ini langsung dihadiri oleh semua pemimpin-pemimpin negara. Khususnya keempat pemimpin negara tersebut. Dari Brazil, Rusia, India, dan juga China. Jadi setelah keempat negara itu berkumpul, pada meeting pertama ini, mereka ngebahas bagaimana bikin ekonomi dunia itu menjadi lebih membaik. Dan mereka juga mau mengubah sistem keuangan yang udah ada. Kemudian mereka juga membahas bagaimana kerjasama mereka untuk di masa depan. Khususnya keempat negara ini. Nah, berselang 1 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2010, Afrika Selatan mengupayakan untuk bergabung dengan anggota BRICS ini. Dan proses penerimaan Afrika Selatan itu dimulai pada Agustus di tahun yang sama atau di tahun 2010 juga. Kemudian Afrika Selatan resmi bergabung menjadi anggota BRICS itu tepatnya pada tanggal 24 Desember tahun 2010. Setelah secara resmi diundang oleh Tiongkok untuk bergabung ke anggota BRICS. Dan diterima oleh negara-negara BRICS lainnya. Kan tadi dia diundang oleh Tiongkok untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Yang mana udah disetujui oleh ketiga negara yang lain. Rusia, India, dan juga Brazil. Nah, setelah Rusia bergabung, singkatan dari BRICS itu yang tadinya hanya BIRC, kemudian ditambah S, yaitu South Africa. Nah, udah tahu kan bagaimana S itu ada. Nah, tujuan utama dari BRICS ini adalah untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara kelompok ini aja. Ataupun kelima kelompok negara ini. Contoh, meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi. Tujuan ini dibuktikan dengan anggota BRICS telah mendirikan sebuah lembaga keuangan yang disebut dengan New Development Bank. Nah, New Development Bank ini tujuannya yaitu untuk menyediakan pendanaan bagi pasar negara-negara berkembang dalam membantu proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan terhadap 5 negara ini. Tak hanya itu, negara ini juga menyepakati kerjasama di bidang teknologi dan juga sains. Seperti memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi untuk mendorong inovasi dan pembangunan di berbagai sektor. Nah, selain itu, tujuan dari kelompok ini juga meningkatkan kerjasama di bidang politik dan keamanan. Untuk menghadapi tantangan global tuh bersama-sama, termasuk terorisme dan perubahan-perubahan iklim. Dan yang terakhir, dan ini yang paling ramai di seluruh dunia adalah, kelompok ini ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dengan mendorong penggunaan mata uang masing-masing dari negara-negara anggota BRICS ini dalam perdagangan internasional. Misalnya nih, Cina kalau mau beli barang di Rusia, itu dia harus tukar dulu uang menjadi mata uang Rusia, kemudian dia baru bisa beli ke Rusia. Itu juga sebaliknya, ya kelima negara ini seperti itu. Nah, artinya itu untuk mengurangi ketergantungan mereka tuh terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, mendengar hal ini, Amerika tuh sempat kebakaran jenggot. Karena faktanya, kalau dihitung, negara-negara anggota BRICS ini mencakup sekitar 30% permukaan bumi dan 40% populasi di dunia. Misalnya, Afrika Selatan nih memiliki ekonomi terbesar di Afrika. Sedangkan Brazil, India, dan juga Tiongkok termasuk 10 negara terbesar di dunia berdasarkan populasi, wilayah, dan produk domestik bruto. Dan berdasarkan prioritas daya beli, Rusia itu muncul sebagai ekonomi terbesar Eropa pada tahun fiskal terakhir. Nah, by the way, kelima negara ini awalnya merupakan anggota G20. Dengan PDB nominal gabungan sebesar 28 triliun US dollar atau sekitar 27 dari produk dunia bruto. Total PDB PPP sekitar 65 triliun US dollar atau sekitar 33% dari PDB PPP global dan diperkirakan 5,2 triliun US dollar dalam cadangan devisa gabungan per 2024. Menurut prediksi para ekonom, hal ini dapat melemahkan posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia.
Apa nggak kebakaran jenggot Amerika mendengar hal ini? Nah, buat kalian yang masih belum mengerti apa itu bridge, saya coba analogikan di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya seperti ini. Bayangkan nih, bridge itu sebagai kelompok komplek perumahan atau tetangga. Seperti itu ya. Dibayangkan seperti itu. Di kompleks ini, setiap tetangga memiliki keahlian dan sumber daya yang unik. Misalnya nih, ada satu tetangga yang jago bertani dan dia selalu bisa menyuplai atau menyediakan sayur mayur yang segar-segar. Dan ada tetangga yang lain yang ahli dalam memperbaiki elektronik. Kemudian tetangga yang satunya lagi ahli dalam memperbaiki mobil ataupun dia punya bengkel. Dan yang terakhir, taruhlah seorang tetangga itu dia memiliki pustaka kecil. Dia bisa menyediakan banyak buku-buku yang bisa untuk kita pelajari. Nah, ketika tetangga ini saling bekerja sama, mereka tuh bisa saling tukar-menukar barang maupun jasa tanpa harus bergantung pada toko besar yang berada di luar kompleks. Misalnya si petani nih bisa menukarkan sayurnya dengan memperbaiki elektronik yang ada di rumahnya dari tetangga yang jago teknologi ataupun elektronik ini. Ataupun si mekanik bengkel itu bisa memperbaiki mobil tetangganya yang kemudian dia akan mendapatkan buku-buku bagus dari perpustakaan kecil tetangganya yang punya pustaka tersebut. Dengan begini, kehidupan di kompleks perumahan ini menjadi lebih mudah, efisien, dan semuanya bisa merata dan saling mendukung satu sama lain. Nah, bridge ini berfungsi tuh hampir sama dengan analogi seperti itu, tapi agak sedikit lebih kompleks karena dia berada di level internasional, di mana negara-negara anggotanya saling bekerja sama mendukung dan memperkuat posisi ekonomi mereka secara global. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia. Walaupun Indonesia belum resmi menjadi anggota bridge, namun proses untuk bergabung udah dimulai. Seperti yang kita ceritakan di awal, pada Oktober tahun 2024, Menteri Luar Negeri Indonesia atau Pak Sugiono mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi mitra bridge sebelum menjadi anggota penuh bridge. Nah, ini menandakan langkah strategis penting dalam hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dengan negara-negara bridge. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan bridge tentu membawa konsekuensi baik itu positif maupun negatif. Coba kita bahas dari posisi positifnya dulu. Salah satu manfaat yang bisa dimanfaatkan, Indonesia tuh punya peluang besar untuk menjual produk-produknya ke negara-negara seperti Cina dan juga India dengan gampang. Ini artinya barang-barang buatan Indonesia bisa lebih dikenal dan laku di pasaran global. Begitu juga sebaliknya, potensi masuknya investasi asing langsung dari negara-negara bridge ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Selain itu, Indonesia berpotensi mendapatkan akses teknologi terbaru dari negara-negara bridge ini, terutama di bidang energi, infrastruktur, dan digitalisasi. Selain benefit-benefit yang saya sebutkan tadi, dengan menjadi anggota bridge, Indonesia tuh bisa ngomong lebih keras di tingkat internasional. Kita tuh bisa ikut ngebahas dan mengambil keputusan soal masalah-masalah dunia, terutama yang berhubungan dengan pembangunan negara dan juga keuangan. Kalau disimpulkan nih, kalau semua negara anggota bridge ini bisa bekerja sama dengan baik, negara-negara di Asia Pasifik jadi lebih aman ekonominya dan juga lebih stabil. Itu kalau kita omongin tentang manfaat dan keuntungannya. Di sisi lain, potensi atau dampak negatif pun pasti ada apabila kita bergabung dengan anggota bridge ini. Para pengamat mencatat bahwa dilema geopolitik. Jadi, dilema geopolitik itu adalah yang mana Indonesia itu bakal terjepit di tengah persaingan antara negara barat dan juga timur. Seperti yang kita semua tahu, kalau bridge itu diinisiasi oleh negara yang punya hubungan kurang baik dengan Amerika Serikat. Kalau sampai harus memilih salah satu pihak, maka hubungan kita dengan negara-negara mitra seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, dan lainnya akan bisa menjadi lebih rumit. It is my pleasure as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Thank you. Oke. Pertanyaannya tuh seperti ini, strategi apa yang sebaiknya diambil oleh Indonesia untuk memaksimalkan keuntungan dari keanggotaan bridge?
Nah, kira-kira udah dapat belum bayangan tentang BRICS? Silahkan tulis pendapat kalian sekritis mungkin ya. Saya tunggu di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman, keluarga, maupun sosial media kalian. Dan jika ada tambahan, revisi, maupun pertanyaan, mari kita bertukar pikiran di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video. Oke. You get back.